Selanjutnya kita akan melihat untuk model pseudo homogeneous kasus non adiabatic packed bed reactor ya. Jadi di sini pada kasus non adiabatic kita amati ada heat transfer ya yang melalui dinding reaktor. Jadi persamaan neraca energi ya untuk fluid phase itu harus dimodifikasi untuk memperhitungkan adanya heat transfer eksternal ini ya. Dan ini volume elemen dari non adiabatic case kita lihat di gambar selanjutnya ya. Jadi sini perbedaan dengan kasus yang sebelumnya, yang kasus adiabatic, itu kita menambahkan adanya suku energi transfer secara konvektif pada dinding reaktor ya. Untuk model pseudo homogeneous ini neraca energi gitu ya untuk kontrol volume ini kita modifikasi gitu ya untuk dari kasus adiabatic model dengan memasukkan faktor energy transfer secara eksternal. Oke, jadi ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi kita buat kontrol volume pada posisi Z dan delta Z ini sama. Pada posisi Z itu ada umpan masuk, FAZ itu laju alir molar komponen A, lalu HZ itu entalpi masuk ya di posisi Z, lalu keluar di posisi Z plus delta Z. Perhatikan bahwa HFA pada Z plus delta Z tidak sama dengan HZ dan FAZ pada posisi Z ya. Dan di sini perbedaannya ada suku key konvektif ya, key konvektif. Dan kita tahu ya kalau misalkan ada perpindahan panas itu berarti ada driving force ya, driving force. Dan ini ada perbedaan panas antara lingkungan dengan temperatur di dalam reaktor ya. Yang tentunya kalau bisa mengalir keluar berarti itu artinya ada driving force temperatur yang lebih tinggi dari dalam reaktor dibandingkan dengan di luar reaktor ya, sehingga terjadi perpindahan kalor ke arah dari dalam reaktor ke arah luar atau sebaliknya ya. Nah, sekarang kita buat neraca energinya enthalpy in kurang enthalpy out ditambah heat edit from surroundings ya. Jadi sekarang kita lihat area untuk heat transfer kita buat dalam elemental volume itu delta A sama dengan P kali dt kali delta Z ya, itu selimut selimutnya, selimut silinder yang merupakan selimut reaktor ya. Dan ini dt merupakan diameter reaktor ya, lalu perpindahan panas dengan lingkungan itu tergantung pada koefisien perpindahan panas overall yang juga kalau kita breakdown ya itu heat transfer di dalam sisi dinding reaktor, lalu di luar permukaan reaktor, dan konduksi melalui dinding, dan driving force-nya itu perbedaan temperatur antara fluida di dalam reaktor dengan lingkungannya. Jadi sekarang kita bisa lihat menuliskan heat loss dari elemental volume elemen itu heat edit from surroundings itu key convection itu sama dengan P kali dt kali delta Z kali U dikalikan dengan ini perbedaan temperaturnya ya, T lingkungan dengan T dalam fluida dalam reaktor. Jadi ini kalau positif kalau misalkan panasnya itu ditambahkan ke dalam reaktor, lalu U-nya itu koefisien perpindahan panas, dan T3 itu temperatur dari heat transfer fluid surrounding dari reaktor ya, temperatur lingkungan ya. Lalu kita menambahkan suku perpindahan panas eksternal ke suku model neraca energi pada pseudo homogeneous ya, dan memberikan ini minus QV kali rho Cp delta T kurang delta V rho B kali eta kali A kali delta HR ditambah suku ini ya konvektif ini. Lalu elemental volume itu kita tuliskan delta V sama dengan pi per 4 dt kuadrat delta Z. Kita bagi dengan delta V sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut ya, minus Vs kali rho kali Cp dt dz dikurangi delta HR rho kali B kali eta kali minus Ra pada evaluasi pada surface katalis ya, tambah 4 per dt kalikan koefisien perpindahan panas U T3 hingga kurang T. Jadi T3 hingga ini temperatur lingkungan ya. Jika multiple reaction terjadi ya, reaksi jamak terjadi, ini kita modifikasi di bagian R ya. Jadi ada suku RI dan eta I dan juga delta HRI untuk mendapatkan persamaan diferensial sebagai berikut.
Terus kalau misalnya kita meninjau untuk heterogeneous model untuk non adiabatik gitu ya, kita tambahkan modifikasi pada neraca energi gitu ya untuk kasus heterogeneous model. Jadi ini khususnya kita modifikasi yang energy balance di sisi fluid phase ya. Kalau di sisi katalis itu tidak perlu kita tambahkan karena memang tidak ada perpindahan panas yang terjadi gitu ya antara lingkungan dengan permukaan katalis, karena katalis itu hanya berinteraksi dengan fluid ya, dengan fase gas saja. Jadi ini kita bisa tambahkan entalpi in kurang entalpi out ditambah heat edit from catalyst surface ditambah heat edit from surroundings ya, sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan bentuk sebagai berikut untuk single reaction ya, minus Vs kali rho kali Cp dikalikan dTf dz ditambah HFS kali AM TS kurang TF ditambah 4 per dt kali U kali T3 hingga kurang TF ya. Jadi F ini subscript F itu menandakan fluida, S itu katalis ya, solid. Dan bagian model yang lain itu tidak berubah ya, kita modifikasi hanya di bagian neraca energinya saja, itu yang menambahkan suku konvektif gitu ya, perpindahan panas antara reaktor dengan lingkungannya. Dan ini heat transfer coefficient untuk non adiabatic reactor gitu ya. Kita heat transfernya itu kita kuantifikasi dengan koefisien perpindahan panas ya, koefisien perpindahan panas antara sisi reaktor, sisi fluida ya, reactor side fluid, dan heat transfer fluid surrounding the reactor. Jadi ini terdiri dari 3 resisten ya. Jadi yang pertama itu ada konveksi heat transfer antara fluida di dalam reaktor ya, fluida dalam reaktor dan di dalam dinding gitu ya. Dan ini diwakili oleh konveksi koefisien heat transfer konveksi ya, yang inside ya. Dan ini konduksi, ada juga konduksi antara yang terjadi di melalui dinding reaktor ya, yang proporsional dengan thermal konduktivitas dari dinding reaktor ya. Dan yang ketiga tentunya heat transfer antara sisi luar dinding reaktor dengan heat transfer fluid ya. Dan ini diberikan oleh outside heat transfer coefficient H0. Dan sekarang kalau misalnya kita ingin menghitung koefisien panas perpindahan overall, ini mengkombinasi 3 parameter tadi ya. Jadi untuk tube dengan diameter D0 hubungannya adalah 1/U sama dengan 1/H W ditambah dt per 2 kW ln D0 per dt ditambah dt per D0 kali 1/H0 ya, atau H outside.